Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, para jemaah salat subuh Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang Penyambungan yang dirahmati Allah, kita setiap saat, setiap pagi khususnya mengucap alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat salat berjemaah di rumah Allah. Alhamdulillah. Tak lupa juga salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita masih bersama ayat 60 surah Yasin. Kalau buka Quran alamannya 444. Senang ya? Alamannya 444 Mushaf Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah, dalam ayat 60 kemarin sudah disebut Allah memperingatkan tentang peringatan yang disampaikan waktu di dunia. Peringatan ini disampaikan nanti dari pembalasan sana. Allah memperingatkan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahu azim. Bukankah aku sudah beritahu, sudah sampaikan, sudah maklumkan, sudah tegaskan kepada kamu wahai anak Adam, jangan turuti syaitan. Di sini teksnya jangan menyembah syaitan. Orang yang menuruti syaitan itu berarti dia menyembah syaitan. Yang disembah manusia itu dalam Islam ada syaitan. Kalau dia menuruti syaitan, dia menyembah syaitan. Kalau dia tunduk kepada harta, dia menyembah harta. Dalam hadis ada dikatakan ta'isa abdud dinar, celaka itu hamba dinar itu. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Orang menyembah harta, tunduk kepada harta, dia menyembah harta. Tunduk kepada setan, menyembah setan. Tunduk kepada nafsu, menyembah nafsu. Ada dalam Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Nafsu diturutinya, nafsu diturutkannya. Nafsu mau tidur. Berarti dia menyembah nafsu. Jadi sini Allah memperingatkan, syaitan itu musuh, aduwwum mubin. Cara syaitan memperdaya manusia banyak dalam Quran. Antara lain boleh dilihat surah Fatir. Surah Fatir sebelum Yasin itu ya. Surah Fatir sebelum Yasin, sebelum surah Yasin, habis surah Fatir surah Yasin. Di sini dibilangnya apa? Innasyaitana lakum adu. Jelas ya? Syaitan itu musuh kalian. Fattakhizuhu aduwa. Jadikanlah syaitan itu musuh. Jangan berkawan dengan syaitan. La ilaha illallah. Orang yang malas ke masjid itu dapat sama syaitan. Nah, dalam ayat lain dikatakan mereka menolong syaitan. Banyak ayatnya tentang kesyaitan ini. Mereka menolong syaitan, bahkan grup syaitan. Nah, tengok ayat surah Al-Mujadilah contohnya. Subhanallah. Orang yang membantu syaitan, menguntungkan syaitan, kerjasama dengan syaitan. Subhanallah. La haula la quwwata illa billah. Surah Al-Mujadilah awal juz 28 ayat 19. Istahwaza alaihimus syaitan. Halaman 544. Tadi 444 ya, ini 544.
Istahwadza alaihimus syaitan. Orang itu dimonopoli oleh syaitan. Dah dapat sama syaitan dah. Sudah dikontrol, sudah dimonitor, sudah ditundukkan oleh syaitan. Fa ansahum zikrullah. Tandanya apa? Lupa berzikir. Sembahyang subuh tak ingat, sembahyang tahajud lupa, baca Quran lupa. Fa ansahum zikrullah, lupa berzikir kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu komplotan syaitan, geng syaitan, grup syaitan. La ilaha illallah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu anggotanya syaitan. Dah jadi anggota dia. Ayah jadi anggota di rumahnya, ibu jadi anggota. Kalau anak jadi anggota, ibu jadi anggota. Anak cucu macam mana nanti? Jadi cucu cicit syaitan. Itu sebut dalam surah Al-Isra kemarin. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Dalam surah Isra kemarin dah disebut ya. Berkongsilah, sharinglah, kerjasamalah mengelola harta dan anak mereka. La ilaha illallah. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Kerjasamalah dalam mengelola, mengurus harta benda dan anak-anak juga, cucu juga. La ilaha illallah. Rumahnya rumah iblis, kendaraannya kendaraan iblis. Subhanallah. Subhanallah. Ayat berapa kemarin? Ayat 64 surah Al-Isra, halaman 288. Wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Kerjasamalah. Ini Allah marah sama iblis. Ini kata-kata marah sebenarnya. Allah membilang sama iblis dalam kemarahan, dalam melaknat iblis. Kerjasamalah dengan mereka, dengan anak Adam, dalam mengurus harta bendanya dan anak cucunya. Ke sawahnya menguntungkan syaitan, ke kantornya menguntungkan syaitan. Syaitan yang untung, kesehariannya memihak kepada syaitan. Jadi kita lihat lagi Mujadilah tadi ya. Istahwadza alaihimus syaitan. Orang itu dikutak-katikkan oleh syaitan. Fa ansahum zikrullah. Tandanya lupa berzikir, lupa Al-Quran, lupa agama. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu kumpulannya syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Geng syaitan itu, grup syaitan itu rugi hidupnya. Napasnya dosa, bangunnya dosa, tidurnya dosa, di rumah dosa, kerja dosa, letih pagi petang, siang malam ke sawah ke ladang kemana, rupanya syaitan yang untung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Geng syaitan itu rugi hidupnya. Nah, kalau ayat di belakang nanti ada ulaika hizbullah. Ala inna hizballah humul muflihun. Opposite, lawan kepada ayat tadi. Lawan ayat berapa tadi? Ayat 19. Lawannya ayat 22. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadapnya. Mereka senang kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itu kumpulannya Allah, gengnya Allah, komplotannya Allah, kumpulannya Allah. Ala inna hizballahumul muflihun. Kumpulan Allah tetap untung. Tidurnya untung, bangunnya untung, ke sawah ke ladangnya untung. Karena dia bersama Allah. Subhanallah. Kemarin ada dijanjikan tentang buku kesan dosa.
Di sini diterangkan ada lebih 10 fasilitas yang diberikan Allah kepada orang beriman untuk mengalahkan setan. Lebih 10 dalam buku ini ya. Buku ini judulnya Kesan Dosa. Apa arti kesan dosa? Implikasi dampak dosa terhadap kehidupan. Kalau kita tidak awas, kita kalah terus. Siang kalah, malam kalah. Waktu mudanya kalah. Usia pertengahannya kalah. Usia senjanya lagi kalah. Tidak pernah menang dengan setan ini. Dampak dosa antara lain, orang itu memihak kepada setan. Menguntungkan setan, membantu setan. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Jadi di sini disebut ada 12 fasilitas yang diberikan Allah. Sudah dicatat ringkasnya di sini ya. Ada 12 fasilitas yang diberikan Allah kepada orang beriman untuk kita tuh bisa dengan senang mengalahkan setan. Pertama, al-qalbu. Qalbu kita. Qalbu kita karena diawas. Karena yang diincar oleh setan, yang ditarget oleh setan adalah qalbu. Setan kalau ada masuk dalam hati, dalam kalbu, semuanya jadi untungnya dia. Mulutnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, pikirannya dapat sama setan. Yang ditarget oleh setan al-qalb, pusat apa namanya ini? Pusat pentadbiran, pusat manajemen hidup kita ini di hati. Subhanallah. Dalam kitab lain ada disebut paling kurang ada 10 laluan kemasukan setan ke dalam hati yang perlu ditutup, perlu di-skat, perlu diblok. Jangan dibuka. Kalau terbuka laluan setan ke dalam hati, nanti dia akan berleluasa. Nomor 1 al-qalb. Kita kena belajar tentang qalb. Bahwa qalb target yang disasar, dituju oleh setan. Target sasaran setan. Subhanallah. Yang kedua malaikat. Malaikat ada bersama kita. Pak, bangunlah. Bangun Bapak jam 4. Itu malaikat. Malaikatnya mengutus. Karena disebut kemarin, orang yang baik malaikat bersamanya. Orang yang jahat iblis bersamanya. Tidak dibangunkannya jam 4. 4:30 pun belum bangun. Pukul 5 pun belum bangun. Tengah 6. La ilaha illallah. Dipermainkannya. Habis usia. Dapat sama iblis. Habis potensi. Habis tenaga. Yang kedua malaikat. Malaikat kita karena belajar. Dalam hadis dikatakan, kalau kita ingin berbuat baik, ada lintasan, ada message. Setiap orang itu ingin berbuat baik, ada message dulu. Sebelum tidur ada message. Pak, cepatlah tidur Pak ya, supaya cepat bangun. Itu malaikat. Allah membantu kita melalui malaikat. Apa ayatnya di sini? Tentang betul. Ayatnya di sini, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi min khalfih. Ayat surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi min khalfih yahfazunahu min amrillah. Ayat 11 surah Ra'd mengatakan bahwa kita tuh disupport, didukung oleh malaikat. Allah sayang sama kita, hati kita dijaganya. Hati kita milik Allah, bukan milik kita. Maka kita dianjurkan baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Hati itu qalb bukan milik kita, milik Allah. Nafsu milik Allah. Hidup milik Allah. Kasihnya kita hidup, kasihnya nafsu. Nafsu itu motor penggerak, mesin penggerak. Kalau tak ada nafsu, tidak ada nafsu nak ke masjid. Di rumah dia. Sampailah meninggal, dan dimandikanlah, dikafani, disolatkan, bawa ke masjid. Ilahi. Mati baru ke masjid. Ya ilahi. Subhanallah. Malaikat ya. Yang kedua.
Yang ketiga wahyu. Wahyu. Fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada kita untuk bertarung, bertempur dengan syaitan adalah Al-Quran. Quran mesti didekati, dipelajari, dibaca, dibincangkan, ditadaburi. Tiga saja dulu ya. Dia semuanya ada 12 ke 13 faktor. Jadi tiga dulu, al-qalbu hati, al-malak malaikat, al-wahyu kalamullah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan wa rahmah dalam ayat lain. Nur juga dalam ayat lain. Quran ini nur, Quran ini hudan, Quran ini rahmah, Quran ini furqan. Banyak namanya, julukannya. Yang jelasnya itulah dulu tiga saja kita sorot. Nanti besok kita sambung 3. Kalau 12 berarti 4 hari ya. Bahwa diterangkan di sini ya fasilitas yang diberikan Allah untuk kita mengalahkan setan iblis. Dalam buku Kesan Dosa, Implikasi Dosa. Kalau kita tidak teliti, setan itu bercokol dalam hati. Sebut dalam kitab Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, orang itu setan bercokol dalam hati, beranak bertelur dalam hatinya, menetas, beranak bertelur. Ada bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Kalau kita ingin belajar macam mana kita tuh dijaga Allah, insya Allah Allah akan bantu kita. Tapi kalau dia tidak tahu hilir mudiknya, dia betul ya jai juluna, langsung dia nak mengeluar. Entah nasibnya ada mana andai. Itu nasib dia itu. Kalau nak berfikir dia hidup ni, akalnya tidak berfungsi, hatinya terbiak, nafsunya jadi nafsu setan. Nafsu kalau tidak diawasi milik setan. Nafsu kalau diawasi milik malaikat, milik Allah. Nafsunya kita. Tapi adakah nafsu kita itu dimanfaatkan oleh Allah dan malaikat? Adakah nafsu kita itu hanya milik iblis? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.